Eh, dengan waktu kita lanjutkan kembali. Perhatikan apa yang telah dipelajari di dalam asesmen ini terdiri dari 20 soal dengan waktu nanti waktu kita setting umpamanya 15 menit. Artinya satu soal tidak sampai 1 menit, atau kalau kita ingin membuatkan satu soal 1 menit maksimal boleh kita atur dengan 20 menit. Oke. Pengaturan lain nanti akan muncul tanggal dan lain sebagainya di bawah ini. Baik. Lalu yang selanjutnya, apakah ini akan kita tampilkan? Ini kita klik. Jika kita klik display description, maka instruksi ini akan tampil di halaman depan ketika Ananda browsing tadi, muncul tampilan. Lalu boleh kita pilih description. Oke, kita centang, artinya dia tampil di depan halaman ketika anak scroll. Lalu timing, kita tentukan jam kapan mau kita adakan ujian. Umpamanya ujian akan dibuat tanggal 10 bulan Juni 2023, misal jam 7.15 kita buat. Silahkan diatur 7.15. Oke, lalu ujian berakhir kapan? Bisa kita centang lagi. Ujian berakhir di tanggal yang sama, umpamanya ya, di tanggal 10 bulan Juni juga, tahun yang sama. Umpamanya kita buat akhir soal itu nanti pukul 9 malam. Artinya rentang jam 7 pagi 7.15 itu sampai jam 10 malam, rentang soal itu terbuka, tergantung anak-anak menjawabnya ujiannya mau kapan. Kita buat longgar seperti itu agar bisa jadi ada ujian lain yang harus diikuti anak-anak, atau paketnya belum tersedia sampai nanti waktu yang tenggat waktu itu kita kasih mereka masih bisa ujian. Nah, selanjutnya kita atur berapa menit tadi yang ujian kita buat 20 menit tadi, langsung kita aplikasikan di sini 20 menit. Di sini tadi kita sudah mengumumkan 20 menit, maka di sini kita atur 20 menit. Oke, di sini pilihan when time expired. Ketika waktunya habis 20 menit, apa yang akan terjadi sama anak-anak? Ada 3 pilihan. Boleh soal yang terbuka otomatis tersubmit atau tersetor atau terkirim, atau kita ada pilihan berikutnya di sini apa nih? There are grace period when open attempt can be submit but no more question answer. Oh, jadi tidak boleh lagi menjawab. Itulah intinya ya. Berikutnya pilihan ketiga, attempt must be submit. Ketika waktu habis muncul pesan harus wajib disubmit. Jika tidak bisa dihitung. Jadi saya pemilih open attempt are submit automatically, artinya jawaban yang sudah tersimpan itu otomatis tersubmit ketika waktu habis. Oke, berikut, kecuali yang tidak dia jawab berarti tidak ada penilaian, artinya dianggap salah. Oke, kategori kita buatkan kategori grade to pass. Apakah ada password untuk mengikuti soal? Tak usah lagi. Kemudian berapa kali anak diizinkan untuk ujian? Nah, saya di sini mengizinkan 1 kali. Kalau Bapak Ibu ada pertimbangan lain untuk membuat 2 kali umpamanya, di sini muncul grading method. Grading method itu penilaiannya bagaimana? Apakah rata-rata? Kalau highest adalah nilai tertinggi, average nilai rata-rata, first ujian pertama, last ujian terakhir. Kalau ujiannya 2 kali, tapi kalau hanya ujiannya dibolehkan cuma 1 kali, jadi tidak ada pilihan itu. Silakan, saya di sini pilih 1 kali. Berikutnya pertanyaan yang akan muncul seperti apa? Apakah ketika anak buka soal nanti muncul 2 pertanyaan? Kalau 2 pertanyaan kita klik, maka akan muncul 2 pertanyaan. 3 pertanyaan sekaligus akan muncul, dan seterusnya. Jika ingin hanya 1 pertanyaan muncul, baru untuk soal berikutnya anak-anak tekan next. Silakan pilih every question. Also more question, tak ada, tidak usah lagi di sini. Langsung question behavior. Yes, shuffle dia artinya apakah pertanyaan akan acak saja sebaiknya ya. Kemudian how question behave, ini jenis pertanyaan apakah ada penalti, kayak ujian masuk perguruan tinggi yang kalau salah benar nilai poin 4, kalau salah -1. Apakah mau buat seperti itu? Kita buat adaptive mode. Dan pilihan lainnya nanti bisa dipelajari. Kalau saya di sini bikin langsung saja di viral back ya. Kemudian ini sumur soles tak usah. Kemudian review option, nih review setelah ketika anak ujian ini immediately after the attempt. Begitu selesai ujian, apa yang akan ditampilkan ke anak-anak? Apakah item ini ujiannya akan ditampilkan, jawaban yang benar yang mau ditampilkan. Setelah anak selesai, tahu dia, oh ini salah, ini benar.
saran saya ini tidak usah, nanti khawatir dia akan mengajari teman yang lain. Jadi ini dihilangkan saja centangnya semuanya. Kalau Bapak Ibu mau buat soal yang anak begitu klik jawaban langsung tahu salah, silakan pilih di sini. Datum quiz masih open, ketika masih buka dia akan tahu oh ini benar salah. Saya rasa tidak perlu, langsung aja nilai ya. Boleh juga langsung nilai, mau ditampilkan hanya nilai boleh di sini. Max ini kita buat tahu berapa benar salahnya anak-anak kalau kita centang. Tapi kalau tidak ingin, tidak usah. Pokoknya selesai ujian, tidak usah ada pilihan tahu anak-anak benar berapa salah berapa, agar nanti dia tidak bisa tidak mengajari kawannya. Kalau seandainya kita buat dia tahu benarnya, ketika dia menjawab dia benar semua, maka dia bisa menunjuk teman yang lain. Jadi saran saya dihilangkan saja semuanya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau buat langsung anak-anak langsung tahu nilainya, silakan diklik the atom and marks gitu ya, atom and marks. Saya hilangkan semua saja. Berikutnya silakan dipilih appearance. Ini tak usah tampilkan gambar karena akan memberatkan website. Kemudian desimalnya pakai angka 2 desimal. Kemudian ini tidak usah, save action browser nggak usah, tak ada. Di pengaturan ini tidak kita buatkan. Itu saja biar untuk mempercepat. Langsung aja klik save and display. Ini tidak usah dicentang, save and display. Jika ada pengaturan lain silakan Bapak Ibu boleh coba nantinya. Nah, di sini langsung muncul kapan ujian, kapan pengumuman yang kita buat tadi, kemudian mulainya kapan dan berakhirnya kapan ya. Lalu ada barnya ya. Oke, kita continue. Kita klik continue. Kita langsung masuk ke halaman penambahan soal. Di sini diminta kita langsung membuat soal. Oke, kita klik add question, nambah pertanyaan. Oke, jangan lupa klik shuffle, centang. Centang ini artinya pertanyaan nanti selain tadi diacak, juga diacak A, B, C, D, E nya juga diacak di shuffle ini. Kita buat shuffle. Lalu kita pilih pertanyaannya. Nih, klik tambah pertanyaan. Jika Bapak Ibu sudah ada soal, silakan klik question bank. Di bank soalnya juga bisa ditambah dari soal-soal sebelumnya. Tapi kalau baru pertama buat, klik aja add new question. Oke. Dan kita buat pertanyaan baru, silakan pilih jenis pertanyaannya, bisa multiple choice, benar salah, menjodohkan, jawaban pendek, numerical dan essay dan lain sebagainya. Oke, kita buat dulu contoh multiple choice. Oke. Multiple choice. Kita isi. Sebentar Bapak Ibu. Oke, kita buat nomor soal 01. Apa soalnya? Ini kita copy dari buku yang sudah dipelajari anak-anak. Nah, contoh apa mau soal kita buat? Saya buat soal sederhana. Silakan nanti untuk soal hot high order thinking skill, silakan pelajari lebih dalam ya. Ini saya buat seperti ini, adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk perawatan, menjaga, memelihara mesin serta fasilitas supaya tetap dalam keadaan siap pakai. Oke, ini saya copy, saya buatkan pertanyaan. Pastikan di sini. Oke, ini perbaiki karena dari PDF akan seperti acak begini. Oke. Nah, karena ini adalah biasanya diisi titik 3. Oke, titik 3. Jadi apa objektifnya seperti apa? Nah, tidak perlu objektif ini dibuat A. Misalnya begitu, tidak perlu karena choice 1 ini sudah otomatis A ya. Jadi kita isi pilihannya di sini. Saya mau buat pilihan pertama, pilihan pertama itu adalah maintenance. Pilihan kedua choice 2 saya akan buat planet. Oke, plan maintenance. Oke, yang ketiga, option yang ketiga saya akan buat, tinggal copy. Kalau sudah Bapak Ibu sudah ada pertanyaan, tinggal copy paste. Preventive maintenance. Kemudian pilihan yang keempat saya akan pilih schedule maintenance. Kemudian yang kelima